Ya, pemirsa, aplikasi Sirekap terus menjadi sorotan publik terkait dugaan kecurangan dalam pemilu 2024. Bahkan sistem informasi rekapitulasi KPU atau Sirekap disebut memiliki jejak digital kriminal pemilu. Sistem informasi rekapitulasi milik KPU atau Sirekap terus dihujani kritik. Lantaran Sirekap sebagai salah satu bentuk dan upaya kejahatan dalam pemilu. Pakar Informasi dan Teknologi Hairul Anas Suaidi juga mengungkapkan berdasarkan bukti yang terkumpul terdapat jejak digital kriminal di balik Sirekap KPU. Jadi bukti-buktinya ada di situ, bukti-bukti angka-angka dari waktu ke waktu, perubahan-perubahan saya rekam. Kalau ada yang berubah langsung saya simpan, yang baru juga kita simpan. Kita bisa mendapatkan perubahan-perubahan di satu TPS itu berapa kali, kemudian apakah gambar C1-nya berubah dan sebagainya, apakah ada yang diperbaiki atau justru tertukar dengan TPS lain. Bahkan diedit itu kita bisa melihat. Kalau saya melihat ini lebih brutal, ini langsung akses mengubah begitu saja oleh orang operator tertentu gitu ya. Yang menurut saya itu banyak pelakunya gitu. Mungkin ada koordinator atau bagaimana gitu sehingga ada pola-pola yang awalnya mungkin disamar-samarkan gitu ya. Tapi lama-lama agak ngawur juga gitu. Pengamat politik Pangi Syarwi juga menyayangkan fungsi Sirekap yang dijadikan sebagai alat untuk memuluskan kemenangan salah satu pihak. Padahal seharusnya Sirekap sebagai sarana dalam mengawal suara rakyat. Sirekap ini tidak siap tanding. Siap tanding dalam konteks banyak persoalan non-sampling error yang terjadi. Nah itu yang memicu kemudian distrust publik. Sementara di dalam penyelenggaraan pemilu, itu yang pasti itu adalah bagaimana menciptakan trust building. Memulihkan kepercayaan publik. Publik percaya dengan IT ini tidak bisa dimain-mainkan. Bahwa IT, apalagi aplikasi itu dia harus settle, dia tidak boleh sebatas uji coba, dia betul-betul menjadi produk yang sempurna. Nah dalam Sirekap ternyata di sepanjang perjalanannya niatnya baik untuk transparansi, untuk mengupdate laporan-laporan supaya tidak terjadi yang tadi yang tidak kita inginkan. Tapi ternyata IT-nya tidak siap, akhirnya di take down gitu sehingga grafiknya hilang. Kemudian yang muncul hanya C1 plano karena C1 planonya nggak boleh dihilangkan karena itu bukti forensik, bukti dokumen fisik yang untuk menjaga suara supaya suara rakyat tidak terhilang, tersia-sia, terbuang sia-sia. KPU diduga melakukan kejahatan sebab dianggap menutupi informasi publik terkait data perolehan suara Pilpres pada aplikasi Sirekap. Tim Liputan iNews melaporkan. Sejumlah pihak pun menyebut pemilu 2024 merupakan pesta demokrasi yang membingungkan. Untuk membahasnya lebih dalam telah bergabung bersama kami Sekjen Ikatan Alumni Institut Teknologi Bandung, Hairul Anas Suaidi. Selamat malam Mas Hairul. Selamat malam, suara saya jelas? Jelas. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Sindo Prime. Mas, secara teknis apa saja bukti yang telah dikumpulkan terkait dugaan kecurangan melalui aplikasi Sirekap? Iya, bukti yang ada di saya semua yang dari Sirekap, bukan dari lapangan. Karena kami merecord semua data yang pernah di-upload ke halaman pemilu 2024.kpu.go.id. Jadi yang bisa diambil adalah data inputan per TPS, berikut C1-nya yang 3 halaman itu semua terekam dalam sistem kami. Seandainya pun ada update, diganti, diubah, atau diperbaiki, atau mungkin dirusak, itu akan terekam di sistem kita. Lengkap dengan jam update-nya gitu ya. Kita juga sudah mengumpulkan, menganalisa angka-angka tabulasinya, kita menemukan banyak checksum yang keliru. Banyak seperti apa? Itu. Boleh diulangi? Checksum itu maksudnya cek penjumlahannya atau aritmetikanya. Misalnya jumlah perolehan paslon 1 ditambah jumlah perolehan paslon 2, paslon 3, itu misalnya saya jumlahkan nilainya X gitu ya. Kemudian saya bandingkan dengan checksum. Checksum itu cara mengecek penjumlahan yang sama, seharusnya itu misalnya jumlah total suara sah. Suara sah itu adalah komponen keempat. Jadi kalau tadi 3 di input, nah yang berikutnya yang keempat itu adalah checksumnya, yaitu penjumlahannya.
Nah, ketika saya jumlah semua total gitu se-Indonesia yang sudah diisikan oleh KPU, itu selisihnya sangat jauh gitu. Baik. Bukan hanya satu dua ribu atau berapa, ini sampai di atas 20 juta gitu. Wow. Di Iya, atas 20 seperti juta itu. untuk keseluruhan. Keseluruhan data yang sudah masuk, yang kami rekam, itu sekitar 23 juta, menghampiri 24 juta. Bahkan sempat menyentuh 24 juta beberapa hari yang lalu. Wow, itu data pemilih, maksudnya hantu begitu yang nggak ada tahu-tahu jadi masuk ke situ angkanya, atau memang berdasarkan C-hasil? Nah, ini analisanya harus melihat C-hasil. Atau saya melihat satu persatu kenapa bisa berbeda di setiap di setiap TPS-nya. Saya sudah menghimpun berapa jumlah TPS yang mempengaruhi itu, sudah ketemu gitu ya. Nanti kita lihat ada beberapa yang memang tidak mengisi kolom suara sah, di mana itu wajib diisi sehingga masuk maladministrasi gitu. Ada juga yang menggelembung memang. Jadi misalnya total suara sah itu 220 gitu ya. Tapi ketika dijumlah di paslon A, B, C atau paslon 1, 2, 3 itu 250. Berarti kan selisih 30. Nah, 30 itu lari kemana? Nah, itu lari ke salah satu paslon gitu. Oh, ini jadi ini by lain. Kesalahan ini by system atau ini human error? Kalau istilah saya ini human order, bukan human error. Oh, human order. Ya, karena rapi sekali gitu. Jadi dan itu seandainya pun disisir oleh KPU saat ini itu ketemu kok bahwa itu keliru gitu. Baik. Lalu seperti apa sebenarnya dugaan manipulasi data melalui si rekap tersebut yang Anda katakan tadi? Seperti apa manipulasinya? Caranya itu seperti apa gitu? Ada beberapa, saya sedang menyelami karena sebenarnya saya menunggu dulu data terhimpun 100% tadinya, tapi sampai hari ini H-1 pengumuman kok belum juga, maka saya mulai coba analisa tadi pagi gitu ya. Misalnya ada C1 TPS lain masuk ke situ karena angkanya bagus gitu untuk paslon tertentu. Padahal itu TPS sebelahnya gitu, atau agak jauh lah tapi masih di satu provinsi misalnya. Nah, itu diulang sama dia di tempat lain. Kemudian ada juga yang disesuaikan walaupun hanya 1-2 digit perubahannya gitu ya, itu seperti C1 asli, tapi itu editan gitu. Oke. Satu-satu dulu ya Mas, satu-satu dulu. Ya. Anda katakan tadi Ya. ada yang TPS-nya berbeda, tapi itu bisa kemudian suaranya ke sana. Nah, ini Betul, suara yang ke tempat lain itu Ya. suara yang sisa atau suara apa nih? Artinya dari mana angka itu kemudian bisa dilempar ke TPS sebelah? Jadi misalnya ada TPS 1 ya, TPS 1 pertanyaannya bagus untuk paslon tertentu gitu ya. Di TPS 2 dia kalah gitu ya. Oke. Nah, TPS 2 itu diuploadnya pakai gambar C1 dari TPS 1 gitu. Wow. Jadi itu, sehingga angkanya seperti TPS 1 berulang gitu. Itu saya temukan tadi. Jadi itu saya namanya iseng apa aja. istilahnya itu? Synchronizing data atau bagaimana? Atau memang itu ada... Kalau itu jelas disengaja mengupload yang lain karena juga bahkan sebenarnya nilai sebelumnya sudah benar. Jadi sebelumnya tuh ada record pernah benar di TPS itu menggunakan C1 punya dia sendiri gitu. Tapi kemudian setelah berapa waktu berganti dengan C1 TPS lain yang angkanya menguntungkan gitu. Oke, tadi Anda katakan ini by order. By order ini akhirnya artinya by order di sistem yang dimasukkan mungkin perintah-perintahnya begitu atau bagaimana? Ya, ini manual aja sih, bukan dari manual digital. Menurut saya begitu, terkecuali begini, saya baru kepikir juga barusan, apakah mungkin seorang petugas KPPS di TPS 1 misalnya bisa mengakses halamannya TPS 2? Kalau itu yang terjadi, maka ini amburadul. Bisa saja orang salah ngeklik yang agak berdekatan karena jempol atau jari kita ini kadang salah tap gitu ya, salah sentuh gitu. Sehingga dia maksudnya mungkin mengupload di TPS dia, tapi kemudian kena ke TPS orang.
Nah, kalau itu yang terjadi, maka ini sangat berbahaya, gitu. Karena seharusnya setiap TPS itu username-nya beda dan tidak boleh saling melihat seharusnya, apalagi mengupload data untuk orang lain gitu. Baik, ini kan logikanya begini, kalau dia pun salah memasukkan ke TPS yang lain, artinya di TPS itu belum ada datanya begitu? Sudah ada sebelumnya, tertimpa dia. Oh, Ya, tertimpa. seperti itu. Itu saya baru temukan juga. Jadi hal-hal seperti ini harus diusut menurut saya. Ini kesalahan di aplikasi atau di autentikasi, atau memang ada orang yang bisa mengakses banyak TPS sehingga dia bisa salah upload atau sengaja gitu ya mengupload yang menguntungkan tadi gitu. Baik, ini kan apa bisa diakses memang, apalagi melalui internet. Logikanya, dan kita semua juga tahu bahwa tentu bisa diakses oleh siapapun, dan apalagi kalau ada hacker-hacker yang pinter, dia bisa masuk untuk buka-buka di situ ya, dimainkan. Nah, menurut Anda, apakah Anda bisa menemukan ada pihak lain yang kemudian masuk dan mengoprek-ngoprek di dalamnya begitu? Kalau itu saya nggak yakin ya, terkecuali memang salah di sistem autentikasinya, atau misalnya salah menyebarkan bukan salah ya, misalnya menyebarkan username di grup misalnya, username banyak orang di grup atau passwordnya sama, namanya berpola dan sebagainya. Nah itu kan orang bisa iseng masuk ke akun orang gitu. Jadi ini menarik gawat. ini. Betul-betul. Seperti ini. Ya. Jadi tapi itu baru dugaan ya. Anda belum menemukan kalau yang itu. Ini kan analisa saja kalau yang terakhir. Tapi intinya ada fakta seperti itu. Ada data TPS lain masuk ke TPS yang sebelahnya misalnya. Nah itu kan berarti banyak kemungkinan apakah memang disengaja oleh orang yang punya akses ke banyak TPS gitu ya. Atau username orang-orang di sekitar situ, misalnya satu kelurahan atau satu desa, itu username-nya disebar di grup di desa itu misalnya. Kan saya nggak tahu pola kerja KPPS ini gitu. Baik. Nah kan kalau orang. Bagaimana? Ya, satu lagi agak putus-putus. Kadang begini, dalam membuat username kadang berpola. Misalnya username-nya TPS 001, kemudian yang sebelahnya TPS 002, kan berarti bisa ditebak. Kemudian misalnya passwordnya disamakan atau berpola juga gitu. Sehingga orang lain bisa menebak TPS sebelah itu kira-kira passwordnya ini gitu. Kan bisa juga seperti itu gitu. Nah kalau begitu kan berarti cara penyebaran username passwordnya yang keliru gitu. Apakah Anda sudah cross check mungkin dari analisa Anda ini dengan temuan-temuan itu yang kemudian kalau dilihat dari hasil rekapitulasi sementara yang belum kelar sampai hari ini lalu kemudian ada lompatan-lompatan yang cukup mengagetkan begitu di hasil rekapitulasi? Ya, saya belum terlalu banyak ketemu dengan orang lapangan. Saya baru ketemu sama satu ketua KPPS yang sedikit cerita ke saya bahwa di hari H, di hari pencoblosan itu masih ada update APK, ada yang nggak berhasil masuk. Bahkan ketua KPPS itu cerita ke saya, dia sendiri pakai username staffnya karena dia tidak bisa masuk, gitu. Sehingga bisa jadi pola penyebaran username ini dan juga pola autentikasinya mungkin masih agak amburadul di Sirekapnya gitu. Kalau seperti ini kan berarti di prosedur masalahnya gitu. Tapi bisa juga dugaan kita bisa jadi memang tingkat autentikasinya di dalam penggunaan sistem tidak rapi sehingga orang lain bisa masuk dengan username yang dimiliki, bisa masuk ke tempat lain gitu. Baik, jadi yang saya garis bawahi itu adalah penggunaan username ya, yang artinya nggak cuma satu orang yang tahu tentang TPS lain begitu untuk penggunaan username-nya dan autentikasinya. Lalu kemudian tadi juga Anda katakan mengenai by order ya, bukan masalah teknis begitu, tapi ini memang by order dan bukan human error. Baik. Mungkin saya sedikit jelaskan contoh yang by order ya, supaya nggak terlalu bingung. Oke. Misalnya satu TPS itu berubah 3 kali gitu ya. Pada saat update pertama dia sudah betul. Kemudian diupdate lagi 4 hari kemudian menjadi habis datanya, hilang semua. Kemudian ada lagi
update sedikit tapi belum juga sempurna, terakhir baru benar lagi. Jadi sempat terhapus gitu. Jadi kayak ada order di situ, ada kesengajaan gitu. Karena sudah pernah benar, bahkan di kesempatan pertama itu sudah betul gitu. Jadi bagi saya kenapa orang bisa mengedit lagi, nah itu human order sudah gitu. Baik kalau gitu. Ini perlu dicermati dan perlu mungkin ya ini bisa menjadi salah satu alat juga untuk atau bukti yang disampaikan kepada Bawaslu begitu. Baik, terima kasih Mas Hairul, terima kasih sudah berbagi bersama kami di Sindo Prime. Salam sehat selalu. Baik, terima kasih. Salam sehat semuanya.